warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Puja dan saya Salwa Rahmadini. Hari ini kami akan mengajak kalian untuk jalan-jalan di Pasar Minggu Brigif Cimahi. Ayo ikuti keseruan kami hari ini. Halo, selamat datang di video ini. Hari ini kita akan jalan-jalan bersama ke sebuah tempat yang sangat istimewa di kota Cimahi. Tempat ini adalah Pasar Minggu Pagi Brigif 15 Kujang 2. Sebuah pasar kaget yang hanya ada di setiap hari Minggu pagi. Kalau kamu tinggal di Cimahi, Bandung, atau sekitarnya, pasti sudah tidak asing lagi dengan pasar ini. Tapi buat kamu yang baru pertama kali dengar, yuk kita kenalan lebih dekat. sebelum kita mulai jalan-jalan, ada sedikit cerita menarik tentang tempat ini. Pasar ini berdiri di atas lapangan Brigade Infanteri 15 atau Kujang 2 Siliwangi, sebuah satuan militer di bawah Kodam 3 Siliwangi. Brigif 15 pertama kali diresmikan pada tanggal 19 Desember 1962 di Sukabumi. Pada tahun 1998, markasnya pindah ke Jalan Kebun Rumput, Baros, Cimahi. Kemudian, pada tahun 2003, namanya resmi menjadi Brigif 15 atau Kujang 2. Mengambil nama kujang, senjata tradisional khas Sunda yang menjadi simbol kebanggaan masyarakat Jawa Barat. Nah, yang unik dari pasar ini, lapangan militer yang pada hari-hari biasa tampak sepi dan kosong, setiap hari Minggu tiba-tiba berubah menjadi pasar yang penuh sesak dengan ribuan pengunjung. Karena itulah pasar ini sering disebut pasar kaget, muncul tiba-tiba lalu hilang lagi. Nah, sekarang coba lihat padatnya pengunjung di sini. Pasar ini mulai buka sejak habis subuh sekitar pukul 5:30 pagi dan mulai pukul 7 hingga pukul 10 pagi atau bisa juga lebih. Jalanan menuju pasar ini sudah sangat macet. Oh, ini menarik. Ada kerudung yang dijual seharga Rp10.000 saja. Murah sekali kan? Langsung saja kita beli satu. Ini dia barang pertama yang kita beli hari ini, kerudung. Di bagian awal pintu masuk, penuh dengan pedagang pakaian. Ada banyak sekali pilihan, dimulai dari baju tidur, baju kaos, baju kemeja, kardigan, dan berbagai model celana hingga mukena untuk sholat. Selain pakaian, di sini juga banyak pedagang sendal dan sepatu dari ukuran anak-anak kecil hingga ukuran dewasa. Modelnya pun beragam, dari yang casual sehari-hari sampai yang lebih formal. Kalau lagi cari alas kaki dengan harga terjangkau, ini tempatnya. Nah, sekarang kita coba beli baju. Di pasar ini, kamu bisa dan bahkan diharapkan untuk menawar harga. Ini namanya tawar-menawar. Sebuah budaya belanja yang sangat khas di pasar tradisional Indonesia. Ini balik. Udah murah. Ini yang paling kita suka, area jajanan tradisional. Di sini kita bisa menemukan berbagai kue dan jajanan khas Sunda yang sudah jarang ditemukan di tempat lain. Di sini ada aneka jajanan Sunda yang khas. Yang pertama ada cenil. Jajanan kenyal berbahan tepung kanji, bentuknya kecil-kecil dengan warna cerah merah, hijau, dan kuning. Ditaburi kelapa parut dan gula merah, bisa juga dengan gula putih. Rasanya manis dan teksturnya kenyal. Yang kedua ada lupis. Terbuat dari beras ketan yang dibungkus daun pisang lalu direbus hingga matang. Bentuknya segitiga, disajikan dengan parutan kelapa dan gula merah cair. Rasanya gurih manis dan teksturnya kenyal. Yang ketiga ada klepon. Bola-bola kecil hijau dari tepung beras ketan yang di dalamnya tersembunyi isian gula merah. Ketika digigit, gula merahnya akan meledak di dalam mulut. Dibalut kelapa parut di bagian luar. Klepon adalah salah satu jajanan pasar paling populer di Indonesia. Dan yang terakhir, ada getuk. Terbuat dari singkong yang dikukus lalu ditumbuk bersama gula dan pewarna alami. Warnanya bisa putih, merah muda, atau hijau pandan. Rasanya manis dengan aroma singkong yang khas.
Selain jajanan tradisional, pasar Brigif juga tidak ketinggalan tren makanan kekinian. Di sini ada seblak, yaitu makanan berbahan kerupuk yang direbus dengan bumbu pedas dan rempah-rempah. Sangat populer di kalangan anak muda Bandung dan Cimahi. Selain seblak, ada juga dimsum yang lezat, kondok yaitu sosis goreng berlapis adonan tepung yang crispy, lalu kentang goreng dengan berbagai pilihan bumbu, serta bakso urat, yaitu bakso khas dengan isian urat sapi yang kenyal dan gurih. Di pinggir lintasan lari Brigif, ada banyak sekali wahana permainan untuk anak-anak. Suasananya seperti pasar malam di pagi hari. Ada mancing ikan mainan, istana balon, kereta-keretaan, main pasir, tempat memberi makan kelinci, odong-odong, hingga area melukis untuk si kecil yang kreatif. Tidak heran kalau banyak keluarga yang datang ke sini setiap minggu pagi selain belanja. Anak-anak pun bisa bermain sepuasnya. Perut sudah keroncongan setelah jalan-jalan keliling pasar. Saatnya sarapan, dan pilihan kita jatuh pada kupat tahu, makanan khas Sunda yang sangat populer sebagai menu sarapan. Kata kupat sendiri berasal dari bahasa Sunda yang merupakan singkatan dari ngaku lepat, mengaku kesalahan. Karena itulah ketupat selalu hadir di hari Lebaran sebagai simbol permohonan maaf. Namun di pasar-pasar tradisional Sunda, kupat tahu bisa dinikmati kapan saja, termasuk sebagai sarapan di minggu pagi. Setelah sarapan kupat tahu, kita beli jajanan krepes. Krepes adalah makanan ringan yang berasal dari Prancis, semacam dadar tipis yang bisa diisi dengan berbagai topping manis seperti coklat, keju, selai, atau buah-buahan. Menarik ya, di pasar tradisional khas Sunda ini pun kita bisa menemukan makanan dari luar negeri. Ini menunjukkan betapa dinamisnya pasar Brigif memadukan tradisi dan modernitas dalam satu tempat. Pasar Brigif bukan hanya tentang belanja dan kuliner, ada juga hiburan. Di sini terdapat panggung pertunjukan yang menyajikan hiburan live di pagi hari. Pengunjung bisa berhenti sejenak untuk menikmati pertunjukan sambil istirahat. Di bagian lain kompleks Brigif, terdapat area pasar tradisional yang menjual kebutuhan dapur sehari-hari. Ada sayuran segar berbagai jenis, buah-buahan lokal, ikan segar, daging, hingga ikan asin. Harganya biasanya lebih murah dibanding supermarket, dan produknya sering langsung dari petani dan nelayan. Tidak heran kalau banyak ibu rumah tangga yang menjadikan pasar Brigif sebagai tujuan belanja kebutuhan mingguan. Karena ada pedagang kue cincin, kita memutuskan membeli kue cincin sebagai cemilan. Kue cincin terbuat dari tepung beras atau tepung ketan yang adonannya dicampur lelehan gula merah atau gula aren. Digoreng hingga renyah dan berbentuk lingkaran seperti cincin. Warnanya coklat keemasan dengan rasa manis gurih, renyah di luar, namun lembut di dalam. Sambil jalan pulang, tidak sengaja kita menemukan kios kardigan yang lucu-lucu. Jadi kami memutuskan untuk melihat-lihat terlebih dahulu. Lucu. 60, Bu. 60. Ya. Itu beda-beda ada di. Buat kalian yang suka koleksi kardigan-kardigan lucu, kalian bisa datang ke toko yang di sini. Banyak sekali modelnya. Oh ya, untuk pedagang yang di sini, kalian tidak bisa menawar harga bajunya ya, karena harganya sudah tertera di katalognya. Sebelum menuju gerbang keluar, kita berhenti di lapak aksesoris yang menarik perhatian kita. Di sini ada gantungan tas dengan berbagai desain dan model lucu, dan ternyata lapak ini juga menjual berbagai aksesoris lain. Ada photocard bergambar karakter atau artis favorit, gelang dengan berbagai model, hingga gantungan handphone yang menggemaskan. Harganya pun sangat bersahabat untuk kantong mahasiswa. Di sini kita membeli satu gantungan tas yang lucu seharga 15.000 dan gelang couple dan juga photocard idola Korea saya. Sebelum pulang, ada dua jajanan yang tidak boleh dilewatkan. Yang pertama, rujak bebek. Ini adalah salah satu jenis rujak khas Sunda. Berbeda dengan rujak buah biasa, rujak bebek menggunakan buah-buahan yang masih muda atau setengah matang, seperti jambu,
mangga muda atau kedondong yang kemudian digebuk atau dipukul-pukul sehingga teksturnya hancur kasar. Lalu disiram dengan bumbu rujak yang pedas, manis, dan asam. Rasanya segar dan menggugah selera, cocok dinikmati di siang hari yang cerah. Lalu yang kedua, aromanis. Ini adalah permen kapas atau dalam bahasa Inggris disebut cotton candy. Di Indonesia, permen ini populer dengan nama arum manis atau aromanis. Nama ini berasal dari kata arum yang berarti harum dalam bahasa Jawa dan manis yang berarti manis. Permen kapas ini dibuat dari gula yang dipanaskan dan diputar dengan mesin sehingga membentuk serat-serat halus seperti kapas. Biasanya berwarna merah muda atau putih atau warna-warna cerah lainnya dan rasanya sangat manis. Nah, ini dia barang dan makanan yang kita beli hari ini. Terima kasih sudah mengikuti keseruan kami hari ini. Dan tunggu video kami selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.